Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat-ayat yang penting ini dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat-ayat ini bicara mengenai sebuah konsekuensi mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu adalah menjadi orang Kristen. Pengikut Yesus artinya adalah follower of Christ, Christian. Nah, Alkitab jelas mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa konsekuensi mengikut Yesus adalah jalan ke arah situ sempit. Sedikit orang yang memasuki jalan itu. Mengikut Yesus itu bukan sebuah kepopuleran, tetapi sebuah kesunyian. Tidak populer, tidak ada orang yang suka. Jalan itu jalannya sempit. Tidak banyak orang yang memasukinya. Tapi jalan yang lain katanya, jalannya lebar, jalannya luas. Tapi jalan itu menuju kebinasaan. Banyak orang justru masuk melaluinya. Ini sebenarnya paradoks sekali, saudara. Paradoksnya ada di sini. Mengikut Yesus mendapatkan kehidupan, tetapi tidak populer, sempit jalannya. Sedikit orang justru mencari jalan kehidupan. Tapi jalan yang lebar, banyak orang masuk jalan itu, tapi jalan itu menuju kebinasaan. Paradoks kan sekali? Prinsip yang terkandung di dalamnya adalah mengikut Yesus itu menunjukkan prinsipmu, bukan jalan yang kompromi. Begitu. Ya, pada hari terakhir Alkitab katakan begitu, banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Mereka memanggil nama Tuhan. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Begitu, saudara. Tambahan ayatnya lagi, Matius 7 ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Hati-hati, saudara. Pada hari terakhir semakin banyak ya praktek-praktek yang Tuhan Yesus katakan ini terjadi. Orang bernubuat, orang suka dengan nubuat. Nubuatan-nubuatan banyak keluar di dalam gereja, hati-hati. Saya sudah sampaikan, firman Allah itu theopneustos. Tidak ada nubuat lagi yang keluar sesudah kitab Wahyu. Jadi firman Allah itu bersifat wahyu yang tertutup. Tapi justru di gereja nubuat-nubuat akan semakin banyak. Engkau lihat di mana-mana ada bernubuat ini, bernubuat itulah, menyatakan ini, menyatakan itu, lalu mengusir setan. Ini juga banyak sekali akan muncul pada zaman terakhir. Lalu Alkitab katakan juga banyak orang mengadakan mujizat.
demi nama Yesus. Katanya melakukan mujizat demi nama Yesus. Jadi semakin hari pekerjaan-pekerjaan ini akan terlihat semakin banyak. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Nah saudara, saya mau tunjukkan di sini bahwa perkataan banyak orang mempunyai kontras dengan kata sedikit orang. Engkau berada di posisi yang mana? Apakah engkau berada di kumpulan orang yang banyak? Atau engkau berada di kumpulan yang sedikit orang? Karena tadi katakan, firman Tuhan katakan, sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan itu sangat sedikit di akhir zaman ini. Nah, keputusan harus kita buat. Kalau engkau betul-betul ingin mencari Tuhan, engkau tahu posisinya di mana. Mencari Tuhan itu bukan mencari kesenangan, dilihat orang banyak, mengikuti pendapat-pendapat orang banyak, tetapi mencari Tuhan, Yesus katakan, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan, begitu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Poeio. Poeio itu adalah menyelesaikan tugas. Dan ini diucapkan Yesus dalam present tense. Dalam bentuk yang sekarang. Jadi sesuatu yang Yesus harapkan akan terjadi setiap saat, dilakukan berulang-ulang, dan menjadi sebuah kebiasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan kita berpikir kita sudah menjadi Kristen. Tetapi sebenarnya kita dalam posisi almost a Christian. Baru hampir sebutannya Kristen. Tetapi sebenarnya kita berada di dalam posisi hampir menjadi Kristen. Karena keputusan mengikut Tuhan belum clear di dalam hidup kita. Ya saudara, belum jelas apakah betul kita sudah menjadi Kristen atau hanya sebutan. Karena Yesus katakan dua pilihan tadi. Pilihanmu ada di mana? Berada di kumpulan orang banyak atau pilihan yang sedikit orang? Atau pilihan yang Tuhan bilang sebuah kesendirian begitu, kesepian, memilih berdiri pada prinsip yang berbeda dengan orang lain. Itulah artinya menjadi Kristen, berjalan di jalan yang sempit, bukan di jalan yang lebar, saudara. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 28, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Kristen itu bahasa Greeknya itu, bahasa Yunaninya itu Kristianos. Artinya para pengikut Kristus. Orang Kristen itu sebenarnya dianggap sebuah sekte. Sebagai orang yang aneh begitu. Pada zaman ketika orang Kristen muncul. Nama ini diberikan pertama kali kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Oleh orang-orang non-Yahudi sejak abad kedua. Ayat-ayat lain yang berkata tentang Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi menjadi Kristen itu bukan sebuah hal yang engkau pikir engkau bisa banggakan. Tidak.
Tapi menjadi Kristen itu adalah sebuah keputusan hidup. Ketika engkau katakan, saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Kristus, maka saya bertekad di dalam hidup saya untuk memilih jalan yang sempit. Tapi jalan sempit itu menuju kehidupan. Jalan itu bukan jalan yang populer. Ini prinsip yang Yesus katakan ini adalah prinsip yang membuat kita semua harus berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu bukan menjadi kompromi. Engkau harus berdiri teguh di atas ajaran Kristus yang benar, lalu mempraktekkan ajaran Kristus itu. Ya saudara, Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Menjadi orang Kristen artinya melakukan semua perintah Yesus. Melakukan logos, ho pisteo, ya, melakukan didaskalia higienose. Menjadi orang Kristen artinya berdiri teguh di atas pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang benar. Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau memisahkan diri dari semua pengajaran-pengajaran yang salah. Ya. Kalau ada pengajaran yang salah, engkau tidak lagi mempercayai pengajaran itu dan tidak mempraktekkan pengajaran itu. Mungkin engkau akan terlihat berbeda. Engkau mungkin dijauhi orang karena engkau tidak bisa lagi berkompromi dengan sistem ataupun praktek-praktek yang dipercaya orang lain. Ingat, bisa saja temanmu itu menyebut diri Kristen, tapi mereka berada atau mempercayai pengajaran yang salah, bukan sound doctrine. Jadi menjadi Kristen itu memilih bagian yang terbaik, betul, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, tapi juga berbicara tadi poieo, menyelesaikan tugas. Tugas apa yang Tuhan kasih? Yaitu mempercayai pengajaran kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati di dalam hidupmu. Jadi menjadi Kristen itu seperti itu, berdiri teguh di atas kebenaran. Engkau sendiri mungkin akan terlihat sebagai orang yang aneh. Engkau berdiri teguh atas kebenaran itu. Karena apa tadi? Saya katakan, pilihannya ada di tangan kita. Mau berdiri bersama dengan kumpulan orang banyak di jalan yang lebar, terlihat menyenangkan, di jalan yang populer, atau memilih jalan kesunyian, jalannya sempit, tidak banyak orang yang memasukinya, tapi jalan itu menuju kehidupan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.